Assalamualaikum guys, halo teman-teman. Tugas presentasi, chapter 6, pengantar portofolio pengelolaan. Salah satu kemajuan besar dalam bidang investasi selama beberapa dekade terakhir adalah pengakuan bahwa Anda tidak dapat membuat portofolio investasi yang optimal hanya dengan menggabungkan sejumlah sekuritas individual yang memiliki karakteristik risiko imbal hasil yang diinginkan secara khusus. Telah ditunjukkan bahwa seorang investor harus mempertimbangkan hubungan antara investasi untuk membangun portofolio terbaik guna memenuhi tujuan investasi. Dalam bab ini, kami menjelaskan teori portofolio secara terperinci dengan memperkenalkan rumus risiko portofolio dasar untuk menggabungkan berbagai aset. Bila Anda memahami rumus ini dan implikasinya, Anda akan memahami mengapa dan bagaimana Anda harus mendiversifikasi portofolio Anda. Latar belakang. Salah satu asumsi dasar teori portofolio adalah bahwa investor ingin memaksimalkan keuntungan dari total investasi pada tingkat risiko tertentu. Untuk memahami asumsi tersebut diperlukan aturan dasar tertentu. Pertama, portofolio Anda harus mencakup semua aset dan kewajiban Anda. Tidak hanya sekuritas yang dapat dipasarkan, tetapi juga investasi yang kurang dapat dipasarkan seperti real estate, seni, dan barang antik. Spektrum penuh investasi harus dipertimbangkan karena pengembalian dari semua investasi ini saling berinteraksi. Dan hubungan di antara pengembalian aset dalam portofolio ini penting. Oleh karena itu, portofolio yang baik bukan sekadar kumpulan investasi yang baik secara individual. Penghindaran risiko. Teori portofolio juga mengasumsikan bahwa investor menghindari risiko. Artinya, jika diberi pilihan antara dua aset dengan tingkat pengembalian yang sama, mereka akan memilih aset dengan tingkat risiko yang lebih rendah. Bukti bahwa sebagian besar investor menghindari risiko adalah mereka membeli berbagai jenis asuransi, termasuk asuransi jiwa, asuransi mobil, dan asuransi kesehatan. Membeli asuransi pada dasarnya melibatkan pengeluaran dengan nilai dolar yang diketahui untuk melindungi dari pengeluaran yang tidak pasti dan mungkin lebih besar di masa mendatang. Bukti lebih lanjut tentang penghindaran risiko adalah perbedaan dalam hasil yang dijanjikan tingkat pengembalian yang disyaratkan untuk berbagai tingkat obligasi dengan berbagai tingkat risiko kredit. Teori portofolio Markowitz 1950-an, komunitas investasi membicarakan tentang risiko, tetapi tidak ada ukuran khusus untuk istilah tersebut. Namun, untuk membangun model portofolio, investor harus mengukur variabel risiko mereka. Model portofolio dasar dikembangkan oleh Henry Markowitz tahun 1952. Tahun 1959, yang menyimpulkan tingkat pengembalian yang diharapkan untuk portofolio aset serta ukuran risiko. Model Markowitz didasarkan pada beberapa asumsi mengenai perilaku investor. 1. Investor menganggap setiap alternatif investasi diwakili oleh distribusi probabilitas penambahan potensi keuntungan selama periode kepemilikan tertentu. 2. Investor memaksimalkan utilitas yang diharapkan satu periode, dan kurva utilitas mereka menunjukkan utilitas marginal kekayaan yang semakin berkurang. 3. Investor memperkirakan risiko portofolio berdasarkan variabilitas potensi pengembalian. 4. Investor mendasarkan keputusan hanya pada risiko dan pengembalian yang diharapkan, sehingga kurva utilitas mereka merupakan fungsi dari pengembalian yang diharapkan dan varians atau deviasi standar pengembalian saja. 5. Untuk tingkat risiko tertentu, investor lebih menyukai pengembalian yang lebih tinggi daripada pengembalian yang lebih rendah. Demikian pula, untuk tingkat pengembalian yang diharapkan tertentu, investor lebih menyukai risiko yang lebih rendah daripada risiko yang lebih tinggi. Teori pasar modal. Teori pasar modal dibangun langsung dari teori portofolio yang baru saja kita kembangkan dengan memperluas batas efisiensi Markowitz menjadi model untuk menilai semua aset berisiko seperti yang akan kita lihat. Teori pasar modal juga memiliki implikasi penting bagi cara portofolio dikelola. Dalam praktik, pengembangan pendekatan ini sangat bergantung pada keberadaan aset bebas risiko yang pada gilirannya akan mengarah pada penunjukan portofolio pasar, kumpulan semua aset berisiko yang tersedia. Kesimpulan. Terima kasih atas perhatiannya. See you again. See you later.